Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan chapter 17 mengenai investments. Saya Salsabila Nurlaili bersama rekan saya Fani Amalia dan Intriani Atia Rahman. Next slide. Debt investment. Jenis aset keuangan terdiri menjadi dua, yaitu investasi hutang atau debt investment, dan yang kedua investasi ekuitas atau equity investment. Motivasi untuk berinvestasi yaitu satu, mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi, dua, untuk mengamankan pengaturan operasi atau pembiayaan tertentu dengan perusahaan lain atau sekuritas ekuitas. Next slide. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Ringkasan klasifikasi dan pengukuran investasi hutang dan ekuitas diklasifikasikan menjadi dua, debt dan equity. Untuk debt, penilaian kriteria akuntansi yaitu memenuhi model bisnis atau held for collection dan tes arus kas kontraktual. Yang kedua, tidak memenuhi uji model bisnis atau trading held for collection and selling. Untuk perhitungannya ada amortized cost atau biaya amortisasi, dan yang kedua dengan nilai wajar atau fair value. Untuk classification equity, penilaian kriteria akuntansinya itu tidak memenuhi uji arus kas kontraktual. Untuk pengukurannya dengan fair value atau nilai wajar. Untuk beberapa investasi ekuitas yang sebagian dikendalikan oleh investor atas investi yang menggunakan metode ekuitas. Next slide. Melihat lebih dekat pada investasi hutang. Investasi hutang ditandai dengan pembayaran kontraktual pada tanggal tertentu dari prinsipal dan bunga atas jumlah pokok terutang. Perusahaan mengelompokkan investasi hutang menjadi 3 kategori. Yang pertama ada held for collection atau dimiliki untuk dikumpulkan. Yang kedua ada held for collection and selling atau dimiliki untuk dikumpulkan kemudian dijual. Dan yang ketiga ada trading atau perdagangan. Kategorinya ketiga ini memiliki ciri khas masing-masing. Untuk kategori held for collection, perhitungannya berdasarkan amortized cost atau biaya amortasi. Sedangkan untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi, ini tidak diakui. Dan untuk other income-nya, bunga saat diperoleh, dan keuntungan, kerugian, dan penjualan. Sedangkan untuk kategori held for collection and selling, perhitungannya melalui fair value atau nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi berdasarkan diakui sebagai penghasilan komprehensif lain dan sebagai komponen ekuitas yang terpisah. Sedangkan untuk other income atau penghasilan lainnya yaitu masih sama dengan bunga saat diperoleh serta keuntungan dan kerugian dari penjualan. Untuk kategori yang ketiga, trading securities atau perdagang sekuritas, penilaiannya yaitu dengan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi yaitu diakui sebagai laba bersih. Sedangkan other income-nya yaitu bunga saat diperoleh, keuntungan dan kerugian dari penjualan tersebut. Next slide. Debt investment at amortized cost. Investasi hutang pada biaya perolehan diamortisasi. Ilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari 2019, Robinson Company membeli obligasi Evermaster Corporation dengan nominal $100.000 dengan tingkat bunga 8%. Harga beli obligasi sebesar $92.278. Obligasi jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2024 dan memiliki hasil 10% bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Maka pada tanggal 1 Januari 2019, jurnal yang kita entrykan adalah di debit ada debt investment sebesar $992.278. Kemudian di kredit ada cash sebesar $92.278. Next. Kemudian berikut ini adalah tabel untuk amortized dari obligasi. Jadi obligasi dibeli pada tingkat suku bunga 8% dan bunga efektif 10%. Untuk cash receive sebesar 4.000, caranya kita dapatkan dari 100.000 euro dikali 8% dikali 6/12. Kenapa 6/12? Karena di soalnya dijelaskan bahwa bunga dibayarkan setiap
2 kali dalam setahun. Makanya kita kali 6/12. Untuk interest revenue, caranya yaitu di sini pada note B, 92.278 euro dikali 10% dikali 6/12. Maka kita akan mendapatkan 4.614 euro. Sedangkan untuk bond discount amortization pada note C, didapatkan dari 4.614 euro dikurang 4.000 euro atau interest revenue kita kurang dengan cash reserve, maka hasilnya mendapatkan 614 euro. Sedangkan untuk carrying amount of bonds pada note D didapatkan dari 92.278 ditambah 614, maka hasilnya menjadi 92.892 euro. Next slide. Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga tengah tahunan pertama pada tanggal 1 Juli 2019 sebagai berikut. Di debit, cash sebesar 4.000 euro, di debit, debt investment sebesar 614 euro, di kredit, interest revenue sebesar 4.614 euro. Untuk angka-angkanya kita dapatkan dari tabel amortisasi bonds yang sebelumnya kita hitung. Next slide. Robinson berdasarkan tahun kalender, ia memperoleh bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut. Di debit, interest receivable sebesar 4.000 euro, di debt investment sebesar 645 euro, kemudian di kredit ada interest revenue sebesar 4.645 euro. Untuk angka-angka ini kita dapatkan dari perhitungan di tabel amortisasi, yaitu perhitungan di tanggal 1 Januari 2020. Next slide. Laporan investasi obligasi sebesar biaya amortisasi. Di sini kita ada statement of financial position. Untuk debt investment-nya masuk ke dalam klasifikasi akun long-term investment, yaitu sebesar 93.537 euro. Untuk interest receivable-nya masuk ke kategori akun current asset, yaitu sebesar 4.000 euro. Kemudian pada income statement, untuk interest revenue-nya kita klasifikasikan ke other income and expense sebesar 9.259 euro yang didapatkan dari 4.614 euro ditambah 4.645 euro. Next slide. Asumsikan bahwa Robinson menjual investasinya pada tanggal 1 November 2021 dengan harga 99.3/4 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Robinson mencatat amortisasi diskon ini sebagai berikut. Di debit ada debt investment sebesar 522 euro, di kredit ada interest revenue sebesar 522 euro. Angka ini kita dapatkan dari 783 euro yang didapatkan dari tabel amortisasi pada tanggal 1 Januari 2022, 783 euro dikali 4/6, maka hasilnya mendapatkan 522 euro. Next slide. Perhitungan keuntungan penjualan obligasi. Untuk perhitungan keuntungan penjualan obligasi, yaitu selling price of bonds exclusive of accrued interest sebesar euro 99 euro 750. Kemudian dikurangi oleh book value of bonds on November 1, dikurangi oleh book value obligasi pada tanggal 1 November 2021. Biaya amortisasi pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 95.671 euro, kemudian ditambah dengan diskon amortisasi pada periode 1 Juli 2021 sampai 1 November 2021 sebesar 522 euro, maka totalnya menjadi 96.193 euro. Kemudian selling price ini kita jumlahkan dengan total yang kita hitung menjadi gain atas penjualan obligasi sebesar 3.557 euro. Untuk jurnalnya, cash sebesar 102.417 euro yang didapatkan dari 99.750 euro ditambah 2.667 euro. Kemudian di kredit ada interest revenue sebesar 2.667 euro yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya, yaitu 4/6 dikali 4.000. Kemudian di kredit ada debt investment sebesar 96.193 euro. Kemudian selisih
Dari debt, investment, interest, revenue, dan cash, kita masukkan ke dalam akun gain on sale of investment sebesar 3.557 euro. Next slide. Held for collection and selling or HVCS. Dimiliki untuk dikumpulkan kemudian dijual. Investasi hutang yang dimiliki untuk dikumpulkan dan dijual mengikuti entry akuntansi yang sama dengan investasi hutang yang dimiliki untuk dikumpulkan atau held for collection selama periode pelaporan. Artinya, mereka dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi. Namun, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan menyesuaikan. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi menjadi nilai wajar. Yang kedua, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya daripada dalam laporan laba rugi. Next slide. Ilustrasinya. Graph PLC membeli 100.000 pound sterling dengan tingkat bunga 10%, obligasi dengan jatuh tempo 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2019 dengan hutang bunga yang akan dibayarkan pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 pound sterling yang menghasilkan premi obligasi sebesar 8.111 pound sterling dan bunga efektif dengan tingkat bunga 8%. Graph mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019, pihak Graph PLC akan menjurnalkan di debit ada debt investment sebesar 108.111 pound sterling, kemudian di kredit ada cash sebesar 108.111 pound sterling. Next slide. Kemudian ini perhitungannya masih sama seperti yang sebelumnya. Untuk menghitung cash reserve itu, yaitu dengan obligasinya yang seharga 100.000 pound sterling dikali tingkat bunganya 10%, kemudian dikali 6/12. Karena bunganya dibayarkan 2 kali setahun, maka kita kalikan 6/12. Kemudian untuk interest revenue itu didapatkan dari 108.111 dari obligasi yang kita jual dikali 8%, dikali 6/12, yaitu mendapatkan 4.324 pound sterling. Untuk bond premium amortization, caranya itu cash receipt dikurang interest revenue, maka akan mendapatkan 676 pound sterling. Untuk carrying amount of bonds, didapatkan dari carrying amount of bond sebelumnya yang 108.111 pound sterling, dikurang oleh bond premium amortization, 676 pound sterling, maka hasilnya menjadi 107.435 pound sterling. Begitu juga dengan perhitungan ke bawahnya, sama terus-terusan sama seperti itu. Next slide. Contoh ilustrasi dari sekuritas tunggal atau single security. Jurnal untuk mencatat pendapatan bunga pada tanggal 1 Juli 2019 adalah sebagai berikut. Cash di debit sebesar 5.000 pound sterling, debt investment di kredit sebesar 676 pound sterling, interest revenue di kredit sebesar 4.324 pound sterling. Untuk angka-angkanya, untuk nominal ini kita dapatkan dari tabel yang di 1 Juli 2019. Next slide. Pada tanggal 31 Desember 2019, Graph membuat jurnal berikut mengakui pendapatan bunga. Interest receivable di debit sebesar 5.000 pound sterling, di kredit ada debt investment sebesar 703 pound sterling, kemudian di kredit lagi ada interest revenue sebesar 4.297 pound sterling. Untuk angka-angkanya juga sama, kita dapatkan dari tabel yang kita hitung sebelumnya. Next slide. Untuk menerapkan metode nilai wajar pada investasi utang ini, asumsikan bahwa tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar obligasi adalah 105.000 pound sterling. Maka Graph akan membuat entry sebagai berikut. Di kredit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.732. Kemudian di kredit ada fair value adjustment sebesar 1.732. Oke, next slide. Ilustrasi untuk portofolio efek web AG memiliki dua sekuritas hutang yang diklasifikasikan sebagai
dimiliki untuk dikumpulkan atau held for collection and selling. Ilustrasi berikut mengidentifikasikan biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Di sini kita ada portofolio untuk debt security held for collection and selling pada tanggal 30 Desember 2019. Jurnal penyesuaian akan dibuat web pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat kerugian, yaitu di debit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 9.537 euro yang kita dapatkan dari perhitungan di tabel untuk fair value adjustment-nya. Kemudian di kredit ada fair value adjustment-nya sebesar 9.537 euro. Next slide. Jika perusahaan menjual obligasi sebelum tanggal jatuh tempo, ID harus membuat entry untuk menghapus dari akun debt investment biaya perolehan diamortisasi dari obligasi yang dijual. Keuntungan atau kerugian yang direalisasi dari penjualan dilaporkan di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi. Contohnya ada di tabel ini, amortisasi cost-nya itu sebesar 94.214 euro, kemudian dikurang dari penjualan obligasinya sebesar 90.000 euro, maka kerugian dari penjualan obligasinya sebesar 4.214 euro. Ilustrasi, web IG menjual obligasi Watson pada tanggal 1 Juli 2020 seharga 90.000 euro yang tadi kita jelaskan. Pada saat itu biaya perolehannya 94.214. Jadi kita mendapatkan kerugian, maka jurnal yang dicatat adalah cash di debit sebesar 90.000 euro. Kemudian ada loss on sale of investment di debit sebesar 4.214 euro. Kemudian untuk kreditnya ada debt investment sebesar 94.214 di kredit. Next slide. Web melaporkan kerugian yang terrealisasi ini di bagian pendapatan dan beban lain-lain pada laporan laba rugi dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lainnya pada tahun 2020. Heringshaw pada tanggal 31 Desember 2020 menyiapkan informasi sebagai berikut. Di sini ada security portfolio untuk utang holding for collection and selling pada periode 31 Desember 2020. Untuk amortisasi cost-nya ini sebesar 200.000 euro, dikurang dengan fair value-nya 155 euro, maka unrealized loss-nya sebesar 5.000 euro. Untuk previous fair value adjustment balance-nya di kredit sebesar 9.537 euro. Maka fair value adjustment-nya yaitu sebesar 4.537 euro. Untuk mencatat hal-hal berikut, pada tanggal 31 Desember 2020, maka perusahaan akan mengentri di debit ada fair value adjustment sebesar 4.537 euro, di kredit ada unrealized holding gain or loss equity sebesar 4.537 euro. Next slide. Di sini ada statement of financial position-nya. Untuk debt investment-nya masih kita masukkan ke kategori akun investment sebesar 195.000 euro. Untuk interest receivable-nya di current asset belum diketahui, sedangkan untuk accumulated other comprehensive loss-nya kita masukkan ke klasifikasi akun equity sebesar 5.000 euro. Sedangkan untuk di income statement, di sini ada interest revenue dan loss on sale of investment sebesar 4.214 euro yang kita masukkan pada klasifikasi akun other income and expense. Next slide. Debt investment trading. Perusahaan sering mengadakan investasi hutang dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat. Investasi hutang ini sering disebut sebagai investasi perdagangan atau trading investment. Perusahaan melaporkan sekuritas perdagangan atau trading investment pertama pada nilai wajar atau fair value, kedua dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari net income atau laba bersih. Keuntungan atau kerugian kepemilikan adalah perubahan bersih nilai wajar sekuritas dari satu periode ke periode lainnya, tidak termasuk pendapatan dividen atau bunga yang diakui tetapi tidak diterima. Next slide. Di sini ada ilustrasi dari trading securities. Asumsikan pada tanggal 31 Desember 2019, Western Publishing menetapkan portofolio sekuritas perdagangannya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Pada tanggal akuisisi, Western Publishing mencatat sekuritas perdagangan ini sebesar harga perolehan di akun
yang berjudul Debt Investment. Ini adalah penilaian pertama dari portofolio yang baru dibeli ini. Jadi pada tanggal 31 Desember, Western Publishing membuat jurnal penyesuaian ke akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat kenaikan nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Di sini kita ada portofolio dari trading sekuritasnya pada periode 31 Desember 2019. Dengan perhitungan-perhitungan tersebut, kita akan mendapatkan nilai fair value adjustment sebesar 3.750 euro. Kemudian untuk jurnalnya, di debit ada fair value adjustment sebesar 3.750 euro dan di kredit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 3.750 euro. Next slide. Materi selanjutnya ada fair value option. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar aset keuangan pada nilai wajar dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar akan dilaporkan dalam laba rugi. Diterapkan atas dasar instrumen per instrumen. Umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menimbulkan liabilitas keuangan. Kemudian selanjutnya, perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan tersebut. Next slide. Untuk ilustrasi dari fair value option ini, Hardy AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Bank Sentral Jerman. Hardy berencana menahan investasi utang tersebut hingga jatuh tempo dalam waktu 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya perolehan diamortisasi dari investasi ini adalah sebesar 100.000 euro. Nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 113 euro. Jika Hardy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, ia membuat entry berikut pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk jurnalnya, di debit ada debt investment German bonds sebesar 13.000 euro. Kemudian untuk di kredit ada unrealized holding gain or loss income sebesar 13.000 euro. 13.000 euro ini kita dapatkan dari fair value-nya sebesar 113 euro dikurang dari biaya perolehan yang diamortisasinya sebesar 100.000 euro. Maka kita akan mendapatkan 13.000 euro. Next slide. Dalam situasi ini, Hardy menggunakan akun debt investment untuk mencatat perubahan nilai wajar pada tanggal 31 Desember. Ini tidak akan menggunakan penyesuaian nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dicatat sebagai bagian dari laba bersih, meskipun investasi tersebut dikelola untuk dikumpulkan. Hardy harus terus menggunakan metode nilai wajar untuk mencatat investasi ini sampai tidak lagi memiliki sekuritas tersebut. Next. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fani Amalia. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah equity investment. Investasi ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, preferen, atau modal lainnya. Hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan pada harga yang disepakati atau ditentukan, seperti dalam warrant dan juga hak. Biaya sudah termasuk harga beli sekuritas, komisi, dan biaya perantara dicatat sebagai biaya. Untuk equity investment, sejauh mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan dalam saham biasa dari perusahaan lainnya atau investee. Umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Untuk presentasinya adalah 0% sampai 20% itu mengikuti fair value metode, dan 20% sampai 50% itu equity method, dan 50% sampai 100% itu konsolidasi. Dan untuk kategorinya, yang pertama itu trading. Untuk trading itu fair value-nya, unrealized holding gains and losses-nya itu ada dalam deklarasi, sama gain and losses-nya itu dari penjualan. Kalau untuk yang kedua, non-trading option, itu berdasarkan metode fair value. Untuk unrealized holding gains or loss-nya itu berdasarkan other comprehensive income dan juga sebagai komponen equity terpisah. Untuk other income efeknya itu sama kayak yang trading, yaitu dari gain and losses hasil penjualan. Untuk holding between 20% sampai 50% mengikuti equity metode.
unrealized holding gains or losses-nya itu tidak diakui, sedangkan other income effect-nya bagian proporsional dari laba bersih investee. Dan yang terakhir, holding more than 50%. Untuk valuation-nya itu dari consolidation, dan unrealized holding gain or losses itu tidak diakui, serta other income effects-nya itu tidak diterapkan. Untuk selanjutnya, kepemilikan yang kurang dari 20%, berdasarkan IFRS, anggapannya adalah bahwa investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan, akuntansi umum atau aturan pelaporan. Investasi dinilai pada nilai wajar, catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam laba bersih. IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan, akuntansi umum, dan aturan pelaporan. Investasi dinilai pada nilai wajar, catat keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan komprehensif lainnya. Sebagai contoh, tanggal 3 November 2019, Republik SE membeli saham biasa 3 perusahaan. Masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% kepemilikan. Saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Maka untuk total cost dari yang di PPT ini kan totalnya 718.550 euro. Maka untuk pencatatan jurnalnya itu equity investment sebesar 718.550 dan pada kreditnya itu cash 718.550. Dan pada tanggal 6 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 4.200 atau penyertaannya pada saham biasa Nestle. Maka untuk jurnalnya, cash pada debit yaitu 4.200 dan dividen revenue 4.200. Nah, kalau untuk ini, contoh dari equity investment portfolio. Pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar. Maka untuk contohnya itu bisa kita lihat di PPT-nya itu kita mencari dari fair value adjustment-nya. Untuk contoh selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, Republik menyiapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut. Maka untuk unrealized holding gain or losses income-nya itu kayak yang dari sebelumnya, yaitu hasilnya 35.550 dan untuk kredit fair value adjustment sebesar 35.550. Dan pada 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham biasa Burberry menerima 287.220 euro. Maka kita hitung gain and losses dari shares-nya, yaitu 287.220 dikurangi 259.700 yang menghasilkan gain-nya itu 27.520. Maka untuk jurnalnya adalah kita menerima cash pada debit 287.220 dan untuk kreditnya equity investment sebesar 259.700 dan gain-nya itu kita masukin ke jurnal gain on sale of investment yaitu sebesar 27.520. Selanjutnya adalah equity investment trading income. Selain itu, asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 euro saham biasa Continental Tracking, yaitu 20.000 saham sebesar 12,75 euro per sahamnya. Ditambah komisi perantara sebesar 1.850 euro. Portofolio investasi ekuitas Republik per 31 Desember 2020 yaitu dapat terlihat di PPT-nya, maka itu contoh equity investment portofolionya. Jadi kita cari fair value adjustment-nya. Republik mencatat penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu jurnalnya fair value adjustment 101.650 dan untuk kreditnya unrealized holding gain and losses income sebesar 101.650. Selanjutnya untuk yang non-trading. Entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan.
kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Perusahaan melaporkan laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai penghasilan kompresif lainnya. Sebagai contoh, pada 10 Desember 2019, Republik SE membeli 1.000 saham biasa Wharton Company seharga 20,75 euro per sahamnya. Untuk biaya total itu sebesar 20.750 euro. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk Republik di lokal tertentu, yang undang-undang mewajibkan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Republik memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Maka untuk jurnalnya itu equity investment-nya Hawthorne sebesar 20.750 dan kreditnya cash sebesar 20.750. Dan pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasinya di saham biasa Hawthorne Company. Ini mencatat dividen tunai sebagai berikut, yaitu cash pada debit 450 dan dividen revenue 450. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Hawthorne menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar. Maka kita mencari unrealized gain atau loss-nya. Dari carrying value sebesar 20.750 dan metode fair value-nya 24.000, maka selisihnya itu 3.250. Maka jurnalnya equity investment pada debit 3.250 dan kreditnya unrealized holding gain or losses equity sebesar 3.250. Akun investasi ekuitas digunakan karena klasifikasi non-trading diterapkan pada investasi berdasarkan investasi, bukan berdasarkan portofolionya. Untuk selanjutnya adalah statement of financial position. Jadi kita mencari berapa gain-nya. Dapat terlihat di PPT. Untuk contoh selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual semua saham biasa Hawthorne Company dengan penerimaan bersih sebesar 22.500 euro. Maka diketahui ini fair value 31 Desember 2019-nya kan 24.000, sedangkan pada tahun 2020 22.500, maka menghasilkan unrealized holding loss equity sebesar 1.500. Maka entry jurnalnya menyesuaikan nilai tercatat dari investasi non-trading, yaitu debitnya unrealized holding gain or loss equity sebesar 1.500 dan equity investment sebesar 1.500. Kalau untuk entry penjualan investasinya, debitnya itu cash 22.500 dan kreditnya equity investment sebesar 22.500. Selanjutnya kepemilikan antara 20% dan 50%. Investasi langsung ataupun tidak langsung sebesar 20% atau lebih dari saham pemungutan suara dari investi harus mengarah pada anggapan bahwa dengan tidak adanya bukti sebaliknya, investor memiliki kemampuan untuk menjalankan pengaruh signifikan atas investi. Dalam hal pengaruh signifikan, investor harus memperhitungkan investasi menggunakan metode ekuitas. Metode ekuitas catat investasi dengan biaya dan kemudian sesuaikan jumlah setiap periode untuk perubahan aset bersih investi. Pangsa proporsional investor dari pendapatan atau kerugian dari investi meningkat atau mengurangi jumlah yang dibawa investasi. Dividen yang diterima dari investi mengurangi jumlah pengangkutan investasi. Notnya, jika pangsa investor atas kerugian investi melebihi jumlah investasi yang dibawa, investor biasanya harus berhenti menerapkan metode ekuitas dan tidak mengakui kerugian tambahan. Kalau ini adalah contoh dari jurnal. Yang kiri itu dari PPT menggunakan fair value method dan yang kanan itu equity method, dapat dilihat sendiri di PPT-nya. Dan itu juga ada soal-soalnya yang di kotak. Untuk selanjutnya, kepemilikan lebih dari 50%, controlling interest. Ketika satu perusahaan memperoleh bunga pemungutan suara lebih dari 50% di perusahaan lain, investor disebut sebagai
induk. Investasi disebut sebagai anak perusahaan. Investasi di anak perusahaan dilaporkan pada buku induk sebagai investasi jangka panjang. Induk umumnya menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Impairment or value other reporting issues. Perusahaan harus mengevaluasi setiap investasi utang diperhitungkan dengan biaya diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah telah mengalami gangguan kerugian nilai sehingga nilai wajar investasi berada di bawah nilai kapitalisasinya. Jika perusahaan menentukan bahwa investasi terganggu, perusahaan menuliskan dasar biaya yang diamortisasi dari keamanan individu untuk mencerminkan kerugian nilai ini. Perusahaan menyumbang penulisan sebagai kerugian yang direalisasi, dan itu termasuk jumlah pendapatan bersihnya. Impairment investasi diukur dengan biaya amortisasi. Contohnya pada tanggal 31 Desember 2018, Mayo Ltd memiliki investasi utang di Bao Group. Dibeli setara dengan 200.000 yen, jumlah dalam ribuan. Investasi ini memiliki jangka waktu 4 tahun dengan pembayaran bunga tahunan sebesar 10%. Dibayarkan pada akhir setiap tahun atau suku bunga efektif historis adalah 10%. Investasi utang ini diklasifikasikan sebagai hold for collection. Menggunakan informasi berikut mencatat kerugian pada gangguan. Maka untuk biaya amortisasinya dari total cash flow Desember 2019 sampai 2022 itu menghasilkan loss of cash flow sebesar 16.000 yen. Dan recorded investment-nya itu kita catat present values sebesar 136.602 yen yang dihasilkan dari perhitungannya ada di PPT ya. Yang menghasilkan loss impairment sebesar 12.680, maka pencatatan jurnalnya loss on impairment 12.680 dan di kreditnya allowance for impairment debt investment sebesar 12.680. Karena perhitungan recorded investment-nya ini dari fair value yang ada rumusnya. Selanjutnya adalah recovery of impairment loss. Jika kemudian kerugian penurunan nilai, beberapa atau semua kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya akan dibalik dengan debit ketunjangan rekening investasi utang yang terganggu dan mengkreasi pemulihan kerugian penurunan nilai. Pembalikan kerugian penurunan nilai tidak akan mengakibatkan jumlah investasi yang melebihi biaya diamortisasi yang akan dilaporkan jika gangguan tidak diakui. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pada 31 Maret 2020, Mayo menentukan bahwa risiko kredit Bao telah menurun secara signifikan. Oleh karena itu, Mayo menentukan untuk membalikan gangguan dengan membuat jurnalnya. Untuk jurnalnya itu allowance for impairment debt investment sebesar 12.680 dan kreditnya recovery of loss on impairment 12.680. Ini adalah jurnal untuk membalikan gangguannya. Selanjutnya adalah impairment of value yang akan dijelaskan oleh Indriani. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu impairment of value. Yang pertama, impairment debt investment dalam metode HFCS. Perusahaan yang memiliki investasi utang yang merupakan held for collection and selling atau HFCS melaporkan investasi dengan nilai wajar dan setiap perubahan nilai wajar dilaporkan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Untuk investasi ini, perusahaan menggunakan model gangguan yang berbeda. Ilustrasi. Asumsikan bahwa Alexander E.G. membeli investasi utang HFCS pada 1 Juli 2019 seharga 1 juta euro. 1 juta euro itu nilai nominalnya. Investasi utang tersebut memiliki tingkat bunga 7% dan jatuh tempo 1 Juli 2024. Pada 31 Desember 2019, nilai wajar investasi telah menurun menjadi 960.000 euro
karena kenaikan suku bunga pasar. Entry untuk mencatat investasi utang ini pada tahun 2019 ditunjukkan dalam ilustrasi 17.24. Next slide. Jurnal yang pertama itu untuk mencatat pembelian debt investment-nya. Di debit ada debt investment sebesar 1 juta dan kreditnya ada cash sebesar 1 juta. Jurnal yang kedua itu untuk mencatat interest revenue debt investment-nya. Di debit ada cash 1 juta. Cash 35.000 itu dihasilkan dari 1 juta dikali 7% dibagi 2. 7%-nya itu adalah interest rate-nya dan 2 itu didapat dari karena dia memiliki bonds-nya dari Juli sampai Desember. Kalau dihitung jadi 6. Jadi kita bagi 12 dibagi 6, jadi 2. Di kreditnya ada interest revenue 35.000. Jurnal yang selanjutnya itu untuk mencatat penurunan fair value-nya. Di debit ada unrealized holding gain or loss in equity 40.000, pada kreditnya fair value adjustment 40.000. 40.000-nya itu didapat dari 1 juta euro dikurang 960.000. 1 juta itu tadi face value-nya, 960.000 itu nilai pada 31 Desembernya. Selanjutnya, jurnal untuk menutup unrealized gain or loss in equity. Di debit ada accumulated other comprehensive income, pada kreditnya unrealized holding gain or loss in equity sebesar 40.000. Next slide. Pada 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander AG seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Di statement of financial position-nya, di bagian aset, investment-nya tercatat 960.000 euro. Itu dari 1 juta euro dikurang 40.000 euro, atau nilai pada tanggal 31 Desember 2019-nya. Di equity-nya tercatat accumulated other comprehensive income or loss. Kita mencatat 40.000 loss-nya dari penurunan dari 1 juta ke 960.000. Pada income statement-nya kita mencatat other income and expense interest revenue yang 35.000. Next slide. Apa yang terjadi jika fair value mengalami penurunan 40.000 euro yang disebabkan oleh yang pertama, perubahan 10.000 euro karena perubahan suku bunga pasar, dan kedua, impairment 30.000 euro karena risiko kredit. Dalam hal ini, perubahan karena kerugian penurunan nilai 30.000 euro dilaporkan dalam laporan pendapatan, bukan dalam pendapatan komprehensif lainnya. Di yang pertama, ada pencatatan untuk penurunan fair value-nya. Pada debit ada loss on impairment sebesar 30.000, debit lagi unrealized holding gain or loss in equity 10.000. Di kredit ada allowance for impaired debt investment 30.000. Di kredit lagi ada fair value adjustment sebesar 10.000. 30.000 itu didapat dari kredit risk-nya, sementara 10.000 itu dari kenaikan bunga pasarnya. Terus jurnal untuk penutupan unrealized gain or loss in equity-nya ada di debit accumulated other comprehensive income 10.000, pada unrealized gain or loss in equity 10.000. Ini didapat dari kenaikan suku bunga pasarnya. Next slide. Pada 31 Desember 2019, laporan keuangan Alexander seperti yang ditunjukkan. Di statement of financial position-nya ada aset debt investment 1 juta dikurang 30.000 dikurang 10.000. Hasilnya jadi 960.000. Di situ ada typo, harusnya 1 juta dikurang 30 dikurang 10, jadi 960.000. Catatan yang ada di bawah. Pada bagian equity-nya, accumulated other comprehensive loss sebesar 10.000. Di income statement kita mencatat di bagian other income and expense pada interest revenue sebesar 35.000 dan loss on impairment-nya sebesar 30.000. Next slide. Jika kita berasumsi Alexander menjual investasi utangnya pada 1 Januari 2020 seharga 960.000 euro atau nilai wajarnya pada saat itu, entry-nya adalah sebagai berikut. Di debit ada cash 960.000, di
Debit lagi ada loss on sale debt investment 10.000. Debit lagi ada allowance for impaired debt investment sebesar 30.000. Pada kreditnya debt investment sebesar 1 juta. 960.000 itu didapat dari fair value pada tanggal 1 Januari 2020. 10.000 di loss-nya itu berasal dari market interest rate change-nya, perubahan suku bunganya. 30.000-nya itu berasal dari credit risk-nya. Lalu jurnal selanjutnya yaitu fair value adjustment pada accumulated comprehensive income sebesar 10.000. Ini 10.000-nya berasal dari market interest rate change-nya. Apa yang terjadi jika Alexander memutuskan untuk menjaga investasi utangnya dan kemudian menentukan bahwa risiko kreditnya pada investasi ini telah menurun sebesar 15.000 euro. Dalam hal ini, kita membuat entry sebagai berikut. Ada di debit allowance for impaired investment 15.000 pada recovery of impaired loss 15.000. Next slide. Di slide ada rangkuman terkait impairment. Yang pertama, kalau kita menggunakan asset measurement basis, yang sebelah kanan kita kalau menggunakan impairment model. Yang pertama itu asset measurement basis, loans receivable and debt securities measure at amortized cost-nya. Jadi kalau ada hutang, piutang atau debt securities itu dinilai berdasarkan nilai amortisasinya. Yang kedua itu debt securities measure at fair value with gain and losses record in other comprehensive income. Jadi debt securities-nya dinilai pada fair value dengan gain or loss dicatat dalam other comprehensive income. Yang terakhir, debt and equity securities measure fair value with gain and losses record in net income. Jadi yang ini dinilai pada fair value dengan gain or loss dicatat dalam net income. Yang sebelahnya impairment model, expected credit losses or recognized in net income. Perkiraan credit losses-nya dicatat dalam net income. Yang kedua, expected credit losses recognized in income. Remaining fair value change record in other comprehensive income. Yang ini dicatat dalam pendapatan, perubahan fair value dicatat dalam other comprehensive income. Yang terakhir, impairment measure as the difference between the lower of amortized cost of fair value atau untuk securities atau lower of cost or fair value untuk equity securities. Impairment ini dinilai berdasarkan selisih dari lower of amortized cost of fair value untuk debt securities dan lower of cost or fair value untuk equity securities. Next slide. Reporting issue. Yang pertama kita bahas itu yang contoh single periodnya. Untuk memberikan contoh pelaporan efek investasi dan keuntungan atau kerugian terkait pada investasi held for collection and selling atau HFCS, asumsikan bahwa pada 1 Januari 2019, Hinges PLC memiliki modal cash dan share capital ordinary sebesar 50.000 pound sterling. Pada tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, kewajiban, atau saldo ekuitas lainnya. Pada 2 Januari, Hinges membeli secara tunai 50.000 pound sterling surat utang yang diklasifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian HFCS security debt portfolio, mewujudkan penguatan seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi selanjutnya. Next slide. Pada tanggal 30 Juni, Hinges menjual sebagian HFCS security debt portfolionya dan mendapatkan keuntungan sebagai berikut. Jadi fair value-nya pada waktu itu adalah 22.000 dikurang biaya dari securities dari penjualan sekuritasnya itu 20.000. Jadi kita mendapat gain-nya 2.000. Selanjutnya, Hinges tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama tahun 2019. Ia menerima interest 3.000 pound sterling selama tahun ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, portofolio yang tersisa adalah value dari portofolionya pada saat itu 34.000 pound sterling dikurang biaya dari portofolionya 30.000 pound sterling. Jadi unrealized gain-nya adalah 4.000 pound sterling. Next slide.
di sini ada income statement Hinges PLC-nya. Interest revenue-nya itu 3.000. 3.000 itu didapat dari interest revenue-nya. Realized gain on investment in securities-nya 2.000. Jadi pada tahun itu net income-nya adalah 5.000. Di bawahnya ada statement of comprehensive income. Net income-nya itu termasuk 2.000 dari gain tadi adalah 5.000. Terus other comprehensive income-nya, unrealized holding gain-nya 4.000. Itu didapat dari ilustrasi yang kedua, itu ditambahkan, jadi kita dapat comprehensive income-nya 9.000 pound sterling. Next slide. Selanjutnya ada statement of changes in equity. Beginning balance-nya pada share capital ordinary 50.000 pound sterling dengan retain earning-nya 0 dan accumulated other comprehensive income-nya 0. Jadi totalnya tetap 50.000. Lalu di tengah jalan itu kita menambahkan net income sebesar 5.000 di bagian retain earning. Lalu ditambah juga dengan ada comprehensive income-nya dari yang ilustrasi 2 tadi, ini dapat dari unrealized gain-nya sebesar 4.000. Jadi ending balance-nya untuk equity-nya adalah 59.000 pound sterling. Di bawahnya ada comparative statement of financial position. Yang di sebelah kiri ada 1 Januari 2019 dan di sebelah kanannya ada 31 Desember 2019. Pada asetnya, debt investment-nya baru muncul di 31 Desember 2019 sebesar 34.000 pound sterling. Dan cash-nya dari 50.000 pound sterling pada tanggal 1 Januari 2019 turun menjadi 25.000 pada 31 Desember 2019. Jadi total asetnya pada awal tahun itu ada 50.000 pound sterling, sementara pada akhir tahun ada 59.000 pound sterling. Di bagian equity-nya, share capital ordinary-nya dari awal tahun sampai akhir tahun tetap 50.000 pound sterling. Untuk retain earning-nya di akhir tahun bertambah 5.000 pound sterling dan accumulated other comprehensive income-nya di akhir tahun bertambah 4.000. Jadi total equity-nya pada awal tahun tetap 50.000 pound sterling dan pada akhir tahun berubah menjadi 59.000 pound sterling. Next slide. Selanjutnya recycling adjustment reporting issue. Contoh multiple periode. Ketika sebuah perusahaan menjual sekuritas selama tahun ini, perhitungan ganda dari realize gain or losses dalam pendapatan komprehensif dapat terjadi. Hasil perhitungan ganda ini ketika perusahaan melaporkan unrealized gain or losses sebagai bagian dari pendapatan komprehensif lainnya pada periode sebelumnya dan melaporkan keuntungan atau kerugian ini sebagai bagian dari laba bersih pada periode saat ini. Untuk memastikan bahwa keuntungan dan kerugian tidak dihitung 2 kali ketika penjualan terjadi, maka penyesuaian reklasifikasi diperlukan. Next slide. Contohnya, asumsikan bahwa OpenAG memiliki 2 HFCS debt investment dalam portofolionya pada akhir 2018, yaitu yang tahun pertama operasinya. Sebagai berikut, bisa dilihat sendiri untuk soalnya, entry untuk mencatat unrealized holding gain pada 2018 adalah sebagai berikut. Di debit ada fair value adjustment 40.000 pada unrealized holding gain or loss in equity 40.000. Next slide. Jika Open melaporkan net income pada tahun 2018 sebesar 350.000 euro, maka statement of comprehensive income-nya adalah sebagai berikut. Yang di sebelah kiri itu. Terus entry untuk mentransfer unrealized holding gain or loss in equity untuk mengumpulkan pendapatan komprehensif lainnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2018, jurnal penutupnya adalah di debit unrealized holding gain or loss in equities 40.000 pada accumulated other comprehensive income di kredit 40.000. Next slide. Contoh selanjutnya yaitu pada 10 Agustus 2019, Open menjual bond Lehman INC seharga 105.000 euro dan mendapatkan keuntungan sebesar 25.000 euro pada penjualan tersebut.
di jurnalnya ada cash 105.000 di debit, ada debt investment 80.000 di kredit, dan gain on sale of investment 25.000 di kredit. 80.000 itu didapat dari 105 dikurang 25.000. Jadi hasilnya 80.000. Pada akhir tahun 2019, fair value dari bonds Woods naik sebesar 20.000 euro menjadi 155.000 euro. Berikut adalah perhitungan perubahannya. Yang ini hanya untuk Woods Co-Investment. Kita perlu mencatat unrealized holding gain or loss in equity 5.000, pada fair value adjustment 5.000 di kredit. Next slide. Asumsikan bahwa Open melaporkan pendapatan bersih 720.000 euro pada tahun 2019, termasuk realized sale pada Lehman Bonds. Statement comprehensive income-nya adalah sebagai berikut. Net income-nya termasuk 25.000 gain yang direalisasikan dari penjualan obligasi sebelumnya, itu ada 720.000 euro. Terus ada comprehensive income-nya, unrealized holding loss itu 5.000 mengurang karena dia loss. Jadi comprehensive income-nya pada akhir tahun 715.000 euro. Next slide. Contoh selanjutnya, pada 31 Desember 2019, Open melaporkan debt investment pada as of-nya sebesar 155.000 euro, yang terdiri dari cost-nya 120.000 euro ditambah fair value adjustment-nya 35.000 euro. Dan accumulated other comprehensive income in equity 35.000 euro. Dari 40.000 euro dikurang 5.000 euro. Entry untuk memindahkan unrealized holding gain or loss in equity ke accumulated other comprehensive income adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2019, jurnal penutupnya adalah di debit accumulated other comprehensive income 5.000 pada unrealized holding gain or loss in equity 5.000. Next slide. Penyesuaian reklasifikasi ini dapat dilakukan dalam income statement, dalam accumulated other comprehensive income, atau pada catatan atas laporan keuangan. IESB lebih menganjurkan untuk menunjukkan jumlah reklasifikasi dalam accumulated other comprehensive income dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk OpenAG, pelaporannya adalah sebagai berikut. OpenAG ini memilih untuk mencatatnya pada catatan atas laporan keuangan. Beginning balance-nya ada 40.000 euro, terus current period other comprehensive income itu dari 155.000 euro dikurang 135.000 euro. Hasilnya jadi 25.000 euro. Lalu dikurang dengan amount reclassified from accumulated other comprehensive income 25.000 euro. Jadi kita punya loss 55.000 euro. Itu masih unrealized. Di ending balance-nya pada 31 Desember 2019 itu ada 35.000 euro. Next slide. Transfer between categories. Mentransfer investasi dari satu klasifikasi ke klasifikasi lainnya. Ketentuannya adalah harus terjadi hanya ketika model bisnis untuk mengelola perubahan investasi. ISB mengharapkan perubahan seperti itu jarang terjadi. Perusahaan memperhitungkan transfer antar klasifikasi secara prospektif pada awal periode akuntansi setelah perubahan model bisnis. Next slide. Ilustrasinya adalah British Sky Broadcasting Group PLC atau GBR memiliki portofolio investasi debt investment yang diklasifikasikan sebagai trading. Artinya, investasi debt investment tidak ditahan untuk waktu yang lama, tetapi mengharapkan keuntungan dari perubahan suku bunga. Akibatnya, ia mencatat investasi ini dengan fair value. Pada 31 Desember 2018, British Sky memiliki saldo berikut terkait sekuritas ini. Debt investment-nya ada 1.200.000 pound sterling, dan fair value adjustment-nya ada 125.000. Jadi carrying value-nya pada 31 Desember 2018 ada 1.325.000 pound sterling. Next slide. Sebagai bagian dari proses perencanaan strategisnya selesai pada kuartal keempat 2018,
Manajemen British Sky memutuskan untuk pindah dari strategi sebelumnya yang membutuhkan manajemen aktif ke strategi held for collection untuk debt investment ini. British Sky membuat entry berikut untuk mentransfer sekuritas ini ke klasifikasi held for collection. Jurnalnya adalah debt investment 125.000 di debit, ada fair value adjustment 125.000 di kredit. Next slide. Selanjutnya adalah fair value hedge. Asumsikan Jones AG menerbitkan 1 juta euro untuk 5 tahun dengan 8% bonds pada 2 Januari 2019. Pencatatannya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 2 Januari 2019, pencatatannya di debit ada cash sebesar 1 juta pada bonds payable di kredit sebesar 1 juta. Jones menyetujui ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, Jones akan menerima pembayaran tetap pada 8% berdasarkan jumlah 1 juta euro. Yang kedua, Jones akan membayar tarif variabel berdasarkan tingkat pasar yang berlaku untuk masa kontrak swap. Tingkat variabel pada awal kontrak adalah 6,8%. Di bawah itu ada ilustrasinya, jadi swap counterparty-nya itu membayar ke Jones AG sebesar 8%, dan Jones AG harus membayar ke swap counterparty-nya sebesar 6,8%. Lalu Jones AG harus membayar fixed rate-nya dari bond investor besar 8%. Next slide. Dengan asumsi bahwa Jones masuk ke dalam swap pada 2 Januari 2019, tanggal yang sama dengan penerbitan debt, swap saat ini tidak memiliki value. Pada akhir 2019, Jones melakukan pembayaran bunga obligasi. Ini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Pada 2 Januari 2019 tidak ada entry yang diperlukan, hanya mencatat memo bahwa telah menyetujui kontrak dengan swap. Pada akhir 2019, Jones melakukan pembayaran bunga obligasi. Ini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2019, pencatatannya adalah di debit interest expense 80.000 pada cash 80.000 di kredit. 80.000 ini berdasarkan 1 juta nilai si bondsnya tadi dikali fixed rate-nya yaitu 8%. Next slide. Pada akhir 2019, suku bunga pasar menurun secara substansial. Oleh karena itu, nilai kontrak swap meningkat. Ingat bahwa swap Jones menerima tingkat 8% atau 80.000 euro dari 1 juta dikali 8% dan membayar tingkat variabel sebesar 6,8% atau 68.000. Oleh karena itu, Jones menerima 12.000 dari 80.000 euro dikurang 68.000 euro sebagai pembayaran penyelesaian pada kontrak swap pada tanggal pembayaran bunga pertama. Jones mencatat transaksi ini sebagai berikut. Di debit ada cash investment, di debit ada cash 12.000 pada interest expense di kredit 12.000. Next slide. Selain itu, penilaian pasar menunjukkan bahwa nilai suku bunga swap telah meningkat 40.000 euro. Jones mencatat peningkatan nilai ini sebagai berikut. Desember 31, 2019, di debit ada swap kontrak sebesar 40.000 pada kreditnya unrealized holding gain or loss 40.000. Karena suku bunga telah menurun, perusahaan mencatat kerugian dan kenaikan terkait dalam kewajiban sebagai berikut. Di tanggal 31 Desember 2019, di debit ada unrealized holding gain or loss in income 40.000 pada bonds payable, 40.000 di kredit. Next slide. Lalu selanjutnya ada statement of financial position partialnya untuk Jones AG. Di bagian current asetnya ada swap kontrak sebesar 40.000 euro dan non-current liabilities-nya ada bonds payable sebesar 1.040.000 euro dari fair value ditambah kenaikannya. Kenaikannya itu yang ada di swap kontraknya 40.000. Lalu di bawahnya ada income statement partialnya, interest expense ada 80.000 euro dikurang 12.000 euro jadi 68.000 euro atau bisa juga 1 juta dikali 6,8%. Ada other income and expense-nya, ada unrealized holding gain in swap contract 40.000 euro, terus ada unrealized holding loss bonds payable 40.000 mengurangi. Jadi gain or loss-nya itu 0. Next slide.
Selanjutnya adalah pembahasan untuk exercise 16.10, exercise 16.24, dan problem 16.7. Untuk exercise 1610, pada 1 Mei 2019, Barclays ASA menerbitkan 3.000 obligasi sebesar seharga 1.000 euro pada 102. Tiap obligasi dikeluarkan dengan satu surat perintah saham yang dapat dilepas. Nilai wajar obligasi pada 1 Mei 2019 adalah 2.940.000 euro. Instruksinya yang A itu siapkan entry untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Yang B asumsikan fakta yang sama sebagai bagian A, kecuali bahwa surat perintah memiliki perkiraan nilai wajar 20 euro. Siapkan entry untuk mencatat penerbitan obligasi dan waran. Untuk jawabannya itu yang A, cash pada debit sebesar 3.060.000 euro. Yang dihasilkan dari 3 juta yaitu 3.000 dikali 1.000 dikali dengan 1,02 yang menghasilkan 3.060.000 euro. Untuk kreditnya bonds payable sebesar 2.940.000 yang dihasilkan dari soal, dan kreditnya share premium share warrant sebesar 120.000 yang dihasilkan dari 3.060.000 dikurang 2.940.000. Dan untuk yang B itu jurnalnya sama, yaitu cash 3.060.000 pada kredit bonds payable 2.940.000 dan kreditnya share premium share warrant sebesar 120.000. Kenapa yang B sama itu? Karena IFRS mensyaratkan penentuan komponen ekuitas sebagai residual, maka jawabannya itu sama dengan A. Selanjutnya 16.24. Untuk exercise 16.2 itu mengenai FPS with convertible bonds. Pada tanggal 1 Juni 2018, Bloom Company dan Amanar Company bergabung untuk membentuk Davenport SA. Sebanyak 800.000 saham diterbitkan untuk menyelesaikan merger. Perusahaan baru melaporkan berdasarkan tahun kalender. Pada tanggal 1 April 2020, perusahaan menerbitkan tambahan 600.000 saham untuk uang tunai. Seluruhnya menjadi 1.400.000 saham beredar pada tanggal 31 Desember 2020. Davenport SA juga menerbitkan 600.000 dolar obligasi dengan jatuh tempo 20 tahun dengan tingkat bunga 8%, convertible setara pada tanggal 1 Juli 2020. Setiap obligasi 1.000 dolar dapat dikonversi menjadi 40 saham biasa pada tanggal bunga apapun. Dan tidak ada satupun dari obligasi telah dikonversi hingga saat ini. Beban bunga pada komponen kewajiban obligasi dikonversi untuk 2020 adalah sebesar 30.000 euro. Davenport SA sedang menyiapkan laporan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Laporan tahunan akan menunjukkan pendapatan per angka saham berdasarkan pendapatan bersih setelah pajak yang dilaporkan sebesar 1.540.000 euro dengan tarif pajak sebesar 40%. Next slide. Instruksinya, tentukan hal berikut untuk tahun 2020. A. Jumlah saham yang akan digunakan untuk menghitung 1. Basic earning per share, 2. Diluted earning per share. Yang B. Angka penghasilan yang akan digunakan untuk menghitung 1. Basic earning per share, 2. Diluted earning per share. Next slide. Berikut adalah cara penyelesaian untuk A, cara menghitung basic earning per share. Di sini untuk dates outstanding-nya pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 April 2020, share outstanding-nya atau saham yang beredarnya masih dengan angka 800.000 saham. Untuk fraction of years-nya kita menggunakan 3/12. 3/12 ini didapatkan dari jangka waktu dari bulan 1 Januari sampai 1 April, kan 3 bulan. Jadi 3 bulan per 12 bulan. Maka weighted shares-nya menjadi 800.000 dikali 3/12, rata-rata saham tertimbangnya menjadi 200.000 euro. Kemudian pada tanggal 1 April sampai 31 Desember, sahamnya kan ditambahkan tuh di soalnya sebanyak 600.000 saham. Maka 800.000 saham ditambah 600.000 saham, totalnya pada tanggal 31 Desember 2020, saham yang beredarnya menjadi 1.400.000 saham gitu. Sedangkan untuk fraction of years-nya 9/12 didapatkan dari bulan April sampai 31 Desember itu kan 9 bulan.
Jadi 9/12 dikali 1.400.000 menjadi rata-ratanya 1.050.000 euro. Untuk totalnya menjadi 1.250.000 euro. Sedangkan untuk cara menghitung diluted earning per share, yaitu untuk tanggal 1 Januari sampai 1 April, the share outstanding-nya 800.000, fraction of years-nya 3/12, rata-ratanya menjadi 200.000 euro. Masih sama seperti cara kita menghitung basic earning per share. Untuk 1 April sampai 1 Juli, 1 juta menjadi 1.400.000, yaitu 800.000 ditambah 600.000, yaitu jadi menjadi 1.400.000. Fraction of years-nya 3/12 didapatkan dari bulan April, Mei, Juni. Dari April, Mei, Juni, karena Julinya dari tanggal 1. Jadi kita dapat 3/12. 3/12 dikali 1.400.000 menjadi 350.000 euro. Sedangkan pada bulan Julinya ini kan di soal dijelaskan bahwa setiap 1.000 obligasi bisa ditukar menjadi 40 saham biasa. Maka perhitungannya ini untuk saham yang beredar 600.000 dibagi 1.000 euro dikali 40 shares, maka mendapatkan 24.000 saham tambahan apabila obligasinya dikonversi. 24.000 ditambah dengan 1.400.000 yang sebelumnya menjadi 1.424.000. Kemudian fraction of years-nya 6/12, yaitu dari bulan Juli sampai Desember. 1.424.000 dikali 6/12 menjadi 712.000 euro. Untuk total dari diluted earning per share-nya ini menjadi 1.262.000 euro. Next slide. Untuk basic earning per share, net income-nya tetap sama, yaitu given dari soal sebesar 1.540.000 euro, sedangkan untuk diluted earning per share kita ada adjustment, net income-nya sebesar 1.540.000 euro, given dari soal, sedangkan di situ dijelaskan ada biaya interest sebesar 30.000 euro, dan dikurangi dengan biaya pajak atau income tax sebesar 30.000 dikali 40%, yaitu 12.000 euro. Adjusted dan income-nya menjadi 1.540.000 euro dikurangi dengan 18.000 euro, maka menjadi sebesar 1.558.000 euro. Terima kasih. Soal selanjutnya itu problem 16.7 tentang perhitungan basic and diluted EPS. Informasi di bawah ini adalah data dari Barclays PLC pada tahun 2019. Terlampir informasinya bisa dilihat sendiri, dan informasi tambahannya yaitu tidak ada perubahan jumlah ordinary shares, preference shares, atau convertible bonds yang beredar selama tahun 2019. Tidak ada treasury shares, dan perusahaan juga memiliki ordinary shares option yang diberikan pada tahun sebelumnya untuk membeli 75.000 ordinary shares pada harga 20 pound sterling per lembar. Next slide. Soal yang pertama yaitu hitunglah basic earning per share untuk tahun 2019. Rumus earning per share yang basicnya itu ada net income dikurang preference dividends dibagi weighted average shares outstanding. Dimasukkan nominalnya itu ada 1.200.000 pound sterling dikurang 4 juta pound sterling dikali 0,06. 0,06 itu informasi dari kepemilikan preference share yang bersifat convertible atau bisa dikonversikan. Lalu dibagi 600.000. 600.000-nya ini cara untuk mengetahui jumlah ini lembar outstanding-nya. Cara untuk mengetahuinya itu dari 6 juta dibagi 10 pound sterling. Hasilnya IPS-nya ada 1,60 pound sterling. Next slide. Lalu yang B, hitunglah diluted earning per share untuk tahun 2019. Rumus diluted EPS itu ada net income dikurang preference dividend, lalu ditambah interest of savings yang sudah termasuk tax. Lalu dibagi average ordinary shares ditambah potentially dilutive ordinary shares. Dimasukkan angkanya ada 1.200.000 pound sterling dikurang 240.000. 240.000-nya itu dari
pound sterling dikali 0,06 ditambah 97.200 pound sterling itu dapat dari bonds dikali market rate dikali 1 dikurang tax rate-nya. Jadi 1.800.000 pound sterling dikali 9% dikali 1 dikurang 0,40. Lalu dibagi dengan 600.000 ditambah 15.000 yang dapatnya dari market price dikurang option price dibagi market price dikali number of option dikurang incremental shares. Itu sama dengan 25 pound sterling dikurang 20 pound sterling dibagi 25 pound sterling dikali 75.000 hasilnya jadi 15.000 lalu ditambah lagi dengan 60.000 yang didapat dari convertible bond issued dibagi price per bonds dikali number of convertible-nya 2 juta pound sterling dibagi 1.000 pound sterling dikali 30 share per bond. Jadi kalau udah dijumlah semuanya jadinya 1.057.200 pound sterling dibagi 675.000 pound sterling. Hasilnya adalah 1,57 per share. Sekian presentasi chapter 17 dan soal jawab dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.